warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Calvin C. Michael dengan NPM 21170311049. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Hobi saya menonton film dan memainkan alat musik. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi dasar penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan momen yang menjadi fondasi pemersatu keberagaman. Lalu kedua ada Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Pasal ini menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan menjadi bagian konstitusi yang dijaga secara hukum. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi perpanjangan konstitusi yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Lalu keempat ada Perpres No. 63 Tahun 2019. Perpres ini mengatur secara teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan, serta menciptakan ketertiban dan standarisasi bahasa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.